Ya, bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini kita masuk pada video ketiga atau pertemuan ketiga. Nah, kita akan membahas tentang bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Kemudian, kita akan juga membahas bagaimana mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan, serta kita coba bagaimana sih merangkum tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya, bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Saya doakan semoga sehat selalu, semoga tetap bahagia, semoga semakin cinta akan pendidikan Pancasila, sesuai dengan semboyannya dong, Bhinneka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tapi tetap satu. Dimanapun kalian berada, dimanapun kondisi kalian pada hari ini, tapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu ataupun mukadimah, saya akan menjelaskan pertemuan ketiga kali ini yang berjudul membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Nah, dinamika pendidikan Pancasila. Apabila ditelusuri, sebenarnya pendidikan Pancasila ini mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya, di mana upaya pembudayaan atau pewarisan nilai tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda-beda dari zaman ke zaman. Pada masa awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dan rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli tahun 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari KRT Rajiman Widyodiningrat, yang sebagaimana diketahui sebelumnya beliau menjadi Kaijo atau ketua dari Dokuritsu Shunsubi Tosokai, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Nah, perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah keluarnya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dan pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul Penetapan 7 bahan-bahan pokok indoktrinisasi pada tahun 1961 dengan penerbit CV2-R yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Tidak lama setelah lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2/MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eksprasetya Pancakarsa atau P4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan TAP MPR RI nomor 2-MPR-1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, kemudian dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi Dirjen Dikti, terbitlah SK Dirjen Dikti pada nomor 25 Dikti _Cap_1985 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar atau MKDU. Nah, sebelumnya Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tanggal 5 Desember tahun 83 nomor 86 Dikti _Cap_1983 tentang pelaksanaan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pola 100 jam di perguruan tinggi, kemudian dilengkapi dengan SK Kepala BP7 Pusat tanggal 2 Januari tahun 1984, nomor Cap_01_BP strip 7 _1 Romawi _1984 tentang penetapan P4
pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru universitas, _institut, akademi negeri dan swasta, menyusul kemudian dengan diterbitkannya SK 13 April 1984 dengan nomor Cap _24 BP7 4 Romawi _1984 tentang pedoman penyusunan matrik khusus sesuai bidang ilmu yang diasuh fakultas atau akademi dalam rangka penyelenggaraan penataran P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru universitas, institut, akademi negeri ataupun swasta. Nah, sampai dengan era kepemimpinan Presiden Soeharto, pola-pola pendidikan Pancasila itu sangat berbeda sampai dengan pada penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan kembali dalam pasal 35 Junto pasal 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Pasal 2 menjelaskan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dan 2. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Nah, kalau untuk ingin mendalami sejarah dari bagaimana pengantar pendidikan Pancasila, silakan baca buku Dirjen Dikti pada 2016 ya, agar nanti bisa kita berdiskusi di dalam kolom chat ataupun dalam WhatsApp group ataupun dalam pertemuan secara daring atau virtual meeting melalui aplikasi Zoom ataupun aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Dipersilahkan kepada mahasiswa. Nah, kemudian kita melihat pada tantangan pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebutkan kekurang tertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Tetapi tantangan yang bersifat eksternal adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Nah, setidaknya itu bisa dilihat pada pidato Presiden ketiga RI, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011. Kemudian pidato kebangsaan Presiden Soekarno Republik Indonesia nomor yang kelima, yaitu Megawati Soekarno Putri. Kemudian bisa lihat juga pada pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Juni 2011. Itu akan menceritakan bagaimana sebenarnya tantangan pendidikan Pancasila. Silahkan rekan-rekan mahasiswa melihat bagian-bagian tersebut di buku Dirjen Dikti pada tahun 2016. Nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi: pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana sih sebenarnya merangkum tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Nah, mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan kepribadian dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan atau rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan
untuk menambahkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya. Sesuai dengan program studinya, masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle, sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Nah, kemudian pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia di masa depan ataupun di berbagai tingkatan. Selain itu, calon pemegang tongkat estafet ini tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang mendorong untuk tidak jalankannya nilai-nilai Pancasila. Nah, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengembangan dan pengamalan Pancasila. Nah, hal ini ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti dalam pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah manfaat dari pendidikan Pancasila. Nah, sekian video ketiga pada hari ini sebagai pertemuan ketiga pada video ini. Saya harap rekan-rekan mahasiswa jangan lupa meresume minimal 1 halaman double video dan mengirimkan kepada WA saya ataupun ke email saya. Tapi kalau mau lebih simpel ke WA saya saja, foto dengan jelas sehingga saya mengetahui ini nama siapa, dan tulisannya mohon dengan sangat agar lebih terlihat bagus, karena pada pengiriman sebelumnya kayaknya tulisannya susah saya baca, namanya pun saya tidak bisa saya lihat. Jadi saya harap ke depan untuk mengirimkan tugas dengan lebih baik. Dan jangan lupa komen di YouTube ini sebagai absen, dan saya akan menceknya dan akan membalas komen-komen tersebut. Jadi sekian video pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan atas tontonannya. Semoga teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa juga membaca buku-buku yang lain ataupun membaca buku Ristek Dikti pada tahun 2016 tentang pendidikan Pancasila ini, sehingga kita nanti bisa berdiskusi di WA group ataupun dengan video-video pertemuan secara daring, baik itu dari Zoom ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video keempat.